Perkenalkan, nama saya Elvin Yantune Firdaus dengan NIM 213020703132. Kali ini saya akan membahas tentang etika dalam organisasi serta etika dalam pemerintahan. Etika dalam organisasi adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi. Hal itu terwujud dalam bentuk bagaimana seseorang melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku, menjaga informasi perusahaan dengan baik, membangun etos kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan, bersikap hormat, jujur, dan tanggung jawab. Dalam organisasi, peran individu sangat penting karena organisasi terbentuk dengan adanya sekelompok orang yang saling berinteraksi dalam mewujudkan tujuan tertentu. Interaksi antar orang atau antar kelompok yang memiliki nilai serta kepentingan dan latar belakang yang berbeda akan saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga membentuk suatu nilai baru yang akan melandasi perilaku individu. Etika organisasi menekankan perlunya seperangkat nilai yang dilaksanakan setiap orang anggota. Nilai tersebut berkaitan dengan pengaturan bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku dengan baik, seperti sikap hormat, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Seperangkat nilai-nilai tersebut biasanya dijadikan sebagai acuan dan dianggap sebagai prinsip-prinsip etis dan moral. Adapun beberapa landasan mengapa norma moral dan etika perlu dilakukan dalam sebuah organisasi. Yang pertama, karena etika berkaitan dengan perilaku manusia. Hal ini menyangkut aplikasi seperangkat nilai luhur dalam bertindak bagi kehidupan seseorang dan organisasi, dan menyangkut berbagai prinsip yang menjadi landasan bagi perwujudan nilai-nilai tersebut dalam berbagai hubungan yang terjadi antar manusia dan lingkungan hidup. Serta yang kedua, itu agar bisa mengikuti kehidupan sosial yang tertib, manusia memerlukan kesepakatan, pemahaman, prinsip, dan ketentuan. Ini yang menyangkut perilaku. Etika memberikan prinsip yang kokoh dalam berperilaku. Kehidupan dalam organisasi semakin bermakna. Setiap bentuk kerjasama didasarkan pada kesepakatan yang dicapai bersama. Yang ketiga, karena dinamika manusia dengan segala konsekuensinya, baik bersifat norma, moral, maupun etika, perlu dianalisa dan dikaji ulang. Hal ini dimaksudkan agar tetap relevan dalam memperkaya makna kehidupan seseorang, kelompok, organisasi, dan masyarakat luas, yang pada gilirannya memperlancar interaksi antar manusia. Ada pula pentingnya etika dalam era modern sekarang ini lebih jelas terlihat bila diingat bahwa etika menunjukkan kepada manusia nilai hakiki dari kehidupan sosial dengan keyakinan agama, pandangan hidup, dan sosial. Selanjutnya membahas tentang etika pemerintahan. Etika pemerintahan merupakan ajaran-ajaran untuk berperilaku yang baik dan yang benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Etika merefleksikan mengapa seseorang harus mengikuti moralitas tertentu atau bagaimana kita mengambil sikap yang bertanggung jawab ketika berhadapan dengan berbagai moralitas. Oleh sebab itu, etika sebagai alat yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat supaya dapat membimbing segala tingkah laku manusia dan terhindar dari tindakan yang tidak baik, serta memiliki moral atau akhlak yang baik. Etika pemerintahan mencakup isu-isu kejujuran dan transparansi dalam pemerintahan yang pada gilirannya berurusan dengan hal-hal seperti yang pertama yaitu penyuapan, yang kedua korupsi, yang ketiga korupsi polisi, serta yang keempat etika legislatif, dan yang kelima etika peraturan. 6. Konflik kepentingan. Ketujuh, pemerintahan yang terbuka.
serta 8. Etika hukum. Adapun tujuan dan fungsi etika. Secara umum, fungsi etika pemerintahan dalam praktek penyelenggaraan pemerintah ada 2. Yang pertama, sebagai suatu pedoman referensi, acuan, tuntunan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Yang kedua, sebagai acuan untuk menilai apakah keputusan atau tindakan pejabat pemerintah itu baik atau buruk, terpuji atau tercela. Pada hakikatnya, etika pemerintahan bersumber dari peraturan perundang-undangan, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai sosial budaya yang berasal dari kehidupan bermasyarakat. Akar serta berasal dari adat, kebiasaan, dan sejenis dengan itu, pemerintahan sebagai alat kelengkapan sebuah organisasi modern yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk dapat merefleksikan cita-cita negara, harus memiliki keinginan yang kuat dan menanam nilai-nilai etis dalam diri aparatur agar cita negara dapat terwujud. Nilai-nilai prinsip dalam etika pemerintahan. Nilai Pancasila dalam etika pemerintahan. Pancasila adalah dasar moral bagi perorangan maupun kelompok masyarakat, serta juga moral bagi para pimpinan negara, mulai tingkatan yang paling atas sampai paling bawah. Dengan perkataan lain, bahwa etika hidup bagi para pemimpin perorangan maupun masyarakat dalam kehidupannya, perilaku, ucapannya, dan sebagainya adalah berdasarkan Pancasila. Falsafah Pancasila yang digali dari bumi Indonesia, dari kehidupan masyarakat Indonesia yang merupakan kepribadiannya, merupakan pandangan hidup bangsa. Pancasila yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia serta kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang menjadi landasan berdirinya negara Indonesia. Etika pemerintahan dalam pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk setiap warga dan negara dan masyarakat atas barang dan jasa atau pelayanan administratif yang tersedia oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan merupakan konkret pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bersifat administratif ataupun pemenuhan terhadap barang-barang atau jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat terhadap pemerintah. Ya, demikian penjelasan yang bisa saya berikan. Bila ada salah kata atau kurang paham dalam penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Elvin Antoni Firdaus dengan NIM 213020 mengucapkan sekian dan terima kasih.